Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Neneng Nafisah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 dan rekan-rekan semua yang saya hormati yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Yuri Hamidah dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di kesempatan video ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Nah, dalam materi ini akan dijelaskan beberapa teori-teori tentang pendidikan dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam pendidikan Islam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai teori-teori pendidikan, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan teori itu? Nah, teori merupakan penjelasan tentang bagaimana atau mengapa sesuatu bisa terjadi. Nah, teori dibuat berdasarkan pemikiran dan pengamatan terhadap suatu kejadian, sehingga bisa membantu kita memahami suatu hal dengan lebih baik. Misalnya, ada teori tentang cara belajar yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengingat atau memahami sesuatu dengan lebih mudah. Jadi, teori itu bisa membantu kita mengerti apa yang akan terjadi di sekitar kita dan bisa dipakai untuk membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi. Nah, ada menurut John Dewey. Jadi, pendidikan merupakan proses pengalaman sosial dan interaksi yang mengembangkan individu. Nah, John Dewey ini berpendapat bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan dan berfungsi untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Jadi, pendidikan itu merupakan fondasi penting untuk pengembangan individu dan kemajuan masyarakat, mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial. Kemudian, setelah teori pendidikan, apa sih yang dimaksud dengan pengajaran? Nah, pengajaran adalah proses di mana seorang pengajar atau pendidik menyampaikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada siswa atau peserta didik. Nah, proses ini bertujuan untuk membantu siswa memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme, yang dimana teori ini menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Nah, teori ini relevan dalam pendidikan Islam untuk membantu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui proses pembiasaan dan pengulangan. Misalnya, dalam pendidikan Islam, siswa dibiasakan untuk melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran pada anak-anak sebagai bentuk pembelajaran melalui pengulangan dengan harapan perilaku ini menjadi kebiasaan mereka. Nah, kemudian yang kedua ada teori kognitivisme, yang mana teori ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir, pemahaman, dan penalaran. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, teori kognitivisme ini penting karena Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, berpikir kritis, seperti yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang mana teori ini bisa diimplementasikan dalam pendidikan Islam, misalnya dalam pengajaran tafsir Al-Quran dan ilmu fikih, yang mana memerlukan pemahaman mendalam menjadi salah satu contoh bagaimana teori kognitivisme ini diterapkan, yang dimana siswa diajak untuk memahami dan menganalisis ayat-ayat atau hukum Islam dengan logika dan penalaran. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan pada pembelajaran sebagai proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman. Dalam pendidikan Islam, teori ini relevan dengan metode pembelajaran aktif yang mendorong siswa untuk mencari pemahaman secara mandiri melalui interaksi dengan teks Islam dan pengalaman hidup sehari-hari.
Nah, teori ini bisa diimplementasikan dalam pendidikan Islam melalui bisa diterapkan dalam pembelajaran sejarah Islam atau sirah Nabi, yang dimana siswa diberikan kesempatan untuk memahami peristiwa-peristiwa dalam Islam secara lebih mendalam, bukan hanya sebagai fakta, tetapi sebagai inspirasi bagi perilaku mereka. Kemudian yang keempat yaitu teori humanisme. Nah, teori ini fokus pada pengembangan potensi manusia secara utuh, baik emosional, sosial, maupun spiritual. Pendidikan Islam menganggap manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi fisik dan spiritual, sehingga teori humanisme ini relevan dalam upaya membentuk manusia yang berakhlak mulia. Nah, implementasi dalam pendidikan Islam tentang teori ini bisa melalui pendidikan karakter Islam seperti menanamkan akhlak mulia, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari tujuan pendidikan untuk membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna ya. Kemudian yang kelima yaitu teori multiple intelligence, yang dimana teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan. Dalam pendidikan Islam, pengembangan berbagai kecerdasan seperti linguistik, musikal, kinestetik, dan interpersonal sejalan dengan tujuan menciptakan individu yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, teori ini bisa diimplementasikan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat mengakomodasi beragam kecerdasan melalui pembelajaran yang holistik. Misalnya, kecerdasan linguistik dapat dikembangkan melalui pengajaran bahasa Arab dan pemahaman Al-Quran. Sementara, kecerdasan interpersonal dapat dikembangkan melalui aktivitas-aktivitas berbasis kelompok dalam kegiatan keagamaan. Teori yang terakhir yaitu teori pendidikan integralistik. Yang mana pendidikan Islam integralistik ini mengacu pada konsep pendidikan yang menggabungkan aspek-aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial secara utuh. Pendidikan dalam Islam tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, yang mana teori ini bisa diimplementasikan dalam pendidikan Islam, yang mana teori ini menuntun pada pengembangan kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum seperti penggabungan mata pelajaran sains dengan konsep keislaman yang menunjukkan keagungan Allah dalam penciptaan alam semesta. Nah, dari penerapan berbagai teori ini dalam pendidikan Islam dapat membantu mengembangkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik sesuai ajaran Islam. Nah, dalam dunia pendidikan, teori ini memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan dalam mengembangkan pendekatan pendidikan Islam yang tidak hanya relevan dengan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Yuri Hamidah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.